Setelah mendapatkan sebuah pengetahuan berupa sebuah pohon keputusan atau decision trees dari sebuah metode klasifikasi dengan algoritma J48 sama dengan C4.5. Nah, fungsinya itu bagaimana? Kita akan terapkan gunakan sebuah data dengan 8 atribut yang sudah terisi, sama halnya seperti ini, 8 atribut. Namun, pada bagian rings ini belum kita ketahui. Sama halnya dengan kita ingin mengetahui dari sebuah nilai-nilai siswa untuk mendapatkan hasil apakah siswa tersebut naik atau tidak. Sama halnya seperti itu. Nah, pada bagian ini kita ingin mengetahui range atau kelas dari mana sih yang akan masuk. Saya memiliki sebuah data yang ingin saya menginginkan menghasilkan sebuah range-nya pada bagian ini. Nah, ini saya memiliki sebuah data di mana pada bagian range ini atau label ini belum saya ketahui dengan tentunya memiliki atribut-atribut yang sudah lengkap nilainya atau value-nya. Nah, kita akan gunakan pengetahuan tadi yang kita sudah lakukan dengan menggenerate data-data abalone ini pada WK. Nah, setelah kita sudah mendapatkan pengetahuan, kita akan gunakan atau implementasikan pada sebuah data yang memiliki range atau belum memiliki range atau masih kosong. Kita set terlebih dahulu open file di mana kita menyimpannya. Nah, dengan tes data abalone. Pada bagian ini memiliki range yang belum kita ketahui dengan kelas range. Terus setelah itu kita gunakan yang namanya J48 yang kita sudah lakukan tadi. Nah, klik start. Ya. Nah, ini merupakan prediksi. Aplikasi ini akan memprediksi dari patokan dari data-data yang kita sudah input pada bagian pre-processing. Untuk mengetahui hasil dari prediksi dari WK ini, kita akan lakukan yang namanya buka kembali ini. Pada bagian ini memang kosong. Namun setelah kita lakukan beberapa tips atau trik, maka akan kebuka hasil dari range, prediksi dari range melalui WK. Kita lakukan yang namanya visualize classifier errors. Nah, pada bagian ini kita yang melakukan yang namanya save file guna untuk mengetahui data-data atau prediksi dari WK. Kita menamainya dengan predict. Saya simpan pada bagian folder test data dengan tipe file ARF. Nah, setelah disimpan, bagaimana cara untuk membuka ARF tadi? Kita gunakan namanya WK kembali. Pada bagian WK ini ada yang namanya tools ARF viewer. Artinya kita menampilkan data-data ARF yang tadi sudah kita simpan. Open file, kemudian cari di mana kita menyimpannya. Setelah itu ini predict. Nah, ini merupakan prediksi dari WK dari pengetahuan yang kita dapatkan melalui data ini. Data yang kita sudah inputkan pada pre-processing pada tutorial video pertama. Nah, ini merupakan prediksinya pada bagian atribut yang kita sudah acak kembali,
value-nya dengan prediksi range-nya pada bagian data pertama itu dengan masuk range atau kelas nomor 8, yang kedua kelas nomor 6, dan begitu seterusnya pada sampai data ke-14. Nah, demikian cara implementasi pengetahuan yang kita sudah lakukan atau mengenerate data dan menggunakannya kembali untuk mengetahui atau memprediksi atribut-atribut value untuk mendapatkan sebuah label. Label ini dinamakan dengan label. Ya. Pada tutorial berikutnya kita akan menggunakan namanya cross validation fault. Sekian dan terima kasih.